Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nugra dengan NIM 0104 jurusan Manajemen Dakwah B semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Haji Mo Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban ujian akhir semester tafsir tematik manajemen dakwah. Soal pertama yaitu teknik eksposisi atau teknik penyajian penafsiran Al-Quran ada 4 jenis, antara lain tahlili, izmali, muqarrin, dan tematik. Jelaskan 4 jenis teknik eksposisi tafsir Al-Quran tersebut. Baiklah, jawabannya berikut adalah arti dari 4 jenis teknik eksposisi tafsir Al-Quran. Yang pertama yaitu tahlili atau analitis, merupakan metode dalam penafsiran Al-Quran dengan menggunakan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, yakni seperti menjelaskan maksud dan inti yang terkandung dari ayat ke ayat, surat ke surat, hingga lafal ke lafal secara perinci. Yang kedua yaitu metode izmali atau global, metode penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak diperinci seperti metode tahlili. Yang ketiga yaitu metode muqarrin atau perbandingan, metode penafsiran dengan menggunakan cara menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan di antara unsur-unsur yang dibandingkan. Metode ini membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang keempat yaitu metode maudu'i atau tematik, metode penafsiran dengan cara memiliki topik tertentu yang ingin dijelaskan atau penjelasannya dalam Al-Quran yang masih berhubungan dengan topik tersebut, kemudian dicari keterkaitannya dengan ayat-ayat lain. 2. Jelaskan 8 langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia akan menafsirkan Al-Quran dengan metode tematik madui. Dalam kitab Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Madui karya Profesor Dr. Abd Al-Hay Parmawi, ia mengemukakan langkah-langkah yang harus dilalui untuk menerapkan metode madui. Langkah-langkah tersebut antara lain: A. Menetapkan masalah yang akan dikaji. B. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. C. Menyusun runtunan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya. D. Memahami munasabah ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. E. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline. F. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan pokok bahasan. G. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan mengumpulkan ayat-ayatnya yang mempunyai definisi yang sama atau mengompromikan antara yang am atau umum dan yang khas atau khusus, mutlak dan muqayyad atau terikat, atau pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dengan satu muarah tanpa perbedaan atau permasaan. H. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Ketiga, apa yang menjadi ruang lingkup dari metode tafsir madui? Tafsir madui ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai sesuatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya, dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga lebih mempermudahkan dan memperjelas masalah. Jadi, dalam metode tafsir madui ini, penafsiran tidak dilakukan ayat demi ayat, akan tetapi mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, kronologisnya yang dibahas dalam Al-Quran. 4. Di antara 25 nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, siapa paling sering disebut namanya dalam Al-Quran? Jelaskan profilnya, sebutkan secara terperinci nama surah dan tuliskan ayat-ayatnya dalam bentuk tabel. Nabi yang namanya paling sering disebut dalam Al-Quran yaitu Nabi Musa alaihissalam. Profilnya yaitu nama Musa bin Imran, nama ibunya Yukabat atau Yuhanas Biljal. Garis keturunan Adam alaihissalam, Syits, Anushi, Kinan, Mihlai, Yarid, Idris alaihissalam, Matisyali, Lama, Nuh alaihissalam, Sam, Arpaksaid, Syali, Abir, Falits, Ra'u, Saruj, Nahur, Tarak, Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Lawi, Ajar, Kothats, Imron, dan Musa alaihissalam.
Periode sejarah yaitu 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Tempat diutus yaitu Sinai di Mesir. Jumlah keturunan 2 anak, Ajir dan Yaryun. Dari istrinya bernama Syapurah binti Su'aib alaihissalam. Tempat wafat yaitu Gunung Nebu atau Bukit Nabu, atau sekarang yaitu di Yordania. Sebutan kaumnya yaitu Bani Israel dan Fir'aun atau gelar Raja Mesir. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Islam mengenalnya sebagai Nabi Musa alaihissalam, Kristen mengenalnya sebagai Moses, dan bangsa Israel Yahudi mengenalnya sebagai Moshe. Tidak diketahui mengenai tanggal lahir Nabi Musa. Ayah Nabi Musa bernama Imran atau Amran. Nabi Musa dilahirkan oleh wanita bernama Yokhabed. Diketahui saudara Nabi Musa berjumlah 2 orang, yakni Harun yang dikenal sebagai salah satu nabi dalam Islam, serta perempuan bernama Miriam. Dilihat dari silsilah Nabi Musa, ia diketahui merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Adapun surah dan ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa. Yang pertama yaitu surah Toha ayat 41, yang kedua surah Toha ayat 9 sampai 12, yang ketiga yaitu surah Toha ayat 17 sampai 50, yang keempat yaitu surah Toha ayat 59 sampai 73, yang kelima yaitu surah Toha ayat 77, yang keenam yaitu Al-Maidah ayat 24, yang ketujuh yaitu Al-Qasas ayat 7, yang ke-8 yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 61, yang ke-9 yaitu Quran Surah Al-Qasas ayat 19 sampai 32. 5. Jelaskan mengapa Nabi Musa alaihissalam paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adanya hubungan yang erat antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kisah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Quran. Apa yang terjadi pada bangsa Israel juga terjadi pada masa Nabi Muhammad. Dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mewakili rejim tirani yang bengis. Sementara itu, dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, para pemimpin suku Quraisy mewakili tirani yang menganiaya para budak dan orang yang lemah. 3. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak menerima ujian. Nabi Musa alaihissalam mengalami beragam kesulitan dalam hidupnya karena terlahir saat Mesir berada di bawah pimpinan Fir'aun. Fir'aun merupakan raja zalim yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. 4. Pengalaman hidup Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Salah satunya agar tidak mencontoh perilaku Bani Israel yang keras kepala. Seperti saat umat Bani Israel begitu keras kepala dan berdebat tentang sapi. Saat itu Bani Israel diperintah Allah untuk menyembelih seekor sapi, namun mereka berbantah-bantah dan selalu menanyakan tentang spesifikasi sapi tersebut. Kisah tersebut akan mengajarkan umat Islam untuk menghindari perdebatan tidak penting seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. 6. Jelaskan prinsip dan model kepemimpinan politik Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran. Dibuktikan dengan ayat Al-Quran sesuai dengan pertanyaan. Prinsip kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu teliti dan tegas dalam memerintah. Ketelitian Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memimpin yakni dalam Quran surah An-Naml ayat 27, yang artinya, berkat Sulaiman akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Yang kedua yaitu teguh pendirian dan tidak menerima suap. Adapun ayat yang menyatakan tentang keteguhan pendirian dan fakta Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menerima suap, sebagaimana dalam Quran surah An-Naml ayat 36, yang artinya, maka tak kala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Yang ketiga yaitu bijaksana. Kemudian yang menjadi ayat terkait kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memerintah kerajaan beliau adalah dalam Quran surah An-Naml ayat 38, yang artinya, berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dan model kepemimpinan politik Nabi Sulaiman adalah kepemimpinan kenabian. Baiklah, inilah yang bisa saya bacakan tentang hasil ujian UAS akhir semester tafsir tematik manajemen dakwah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.